Oke, selamat datang kembali di sesi kita ya. Hari ini kita mau coba gali bareng nih beberapa gagasan menarik dari sebuah ceramah Ustadz Abdul Somad atau UAS. Kita pakai sumber transkrip video YouTube yang Anda bagikan. Isinya lumayan beragam. Ada jawaban beliau untuk pertanyaan audiens, mulai dari teologi sampai isu sosial praktis sehari-hari. Nah, tujuan kita kali ini simpel aja. Coba saring ide-ide utamanya. Apa sih poin pentingnya? Kita lihat soal refleksi teologis, terus ada panduan zakat yang praktis, komentar sosial, sama sedikit soal parenting juga. Siap ya? Mari kita mulai. Langsung aja ke yang pertama nih. Pertanyaan yang cukup mendasar ya, soal teologi. Ada yang nanya, kenapa sih Allah kayaknya nggak membinasakan Israel gitu? Kayak kaum Ad atau Thamud zaman dulu. UAS cerita, dia juga pernah nanya ini ke Syekh Muhammad Jibril sekitar 20 tahun lalu waktu di Al-Azhar. Terus jawabannya gimana? Iya, ini menarik. Jawaban yang dikutip UAS itu ternyata bukan soal Tuhan mampu atau tidak mampu gitu, tapi lebih ke tujuannya. Jadi keberadaan Israel itu dalam perspektif ini dilihat sebagai semacam ujian. Sekaligus jadi pendorong juga buat umat Islam untuk berjuang ya, berjihad dalam arti luas, termasuk untuk membebaskan Palestina. Dan itu dianggap sebagai jalan untuk meraih pahala, meraih surga. Jadi intinya bukan nunggu intervensi ilahi datang gitu aja, tapi lebih ke panggilan untuk kita bertindak untuk tumbuh secara spiritual. Wah, ini pergeseran cara pandang yang lumayan signifikan ya. Dari yang mungkin kesannya pasif, menunggu, jadi proaktif, harus berbuat, harus mengembangkan diri. Dan ini nyambung banget sama penekanan UAS selanjutnya kan ya. Soal dukung Palestina itu nggak melulu soal angkat senjata, tapi bisa lewat prestasi. Betul. Jadi pengusaha sukses biar bisa donasi besar, bangun rumah sakit, kuasai ilmu pengetahuan. Jadi ya dukungannya itu lewat kapasitas nyata. Mimpi besar, tapi aksinya konkret dan terukur gitu ya. Bukan cuma modal semangat. Oke. Nah, ngomongin aksi konkret, ada bahasan yang sangat praktis juga nih. Zakat sawit. Ini kan komoditas yang zaman Nabi jelas belum ada ya. Aturannya gimana jadinya? Nah, ini UAS memaparkan ada dua pendekatan utama. Ini hasil ijtihad ya, penalaran interpretif ulama pakai metode kias atau analogi. Pendekatan pertama, sawit itu dianalogikan kayak hasil bumi atau makanan pokok. Ini ikutnya mazhab Hanafi. Zakatnya itu 5% dari hasil panen bersih. Jadi setelah dipotong biaya-biaya operasional kayak pupuk, ongkos panen, dan lain-lain. Nah, kalau pakai cara ini nggak ada syarat nisab atau batas minimum harta. Oke, 5% dari hasil bersih tanpa nisab. Terus pendekatan kedua? Kan langsung ya, tapi dijual, hasilnya jadi uang. Kalau ikut pandangan ini, zakatnya jadi 2,5%. Tapi ini dihitung dari total nilai hasil penjualan selama setahun dan ada syarat nisabnya. Harus mencapai nilai setara 85 gram emas dulu dalam setahun. Oh, jadi beda ya persentasenya dan ada syarat nisabnya. Berarti ada fleksibilitas ya, tergantung kita ikut interpretasi yang mana. Iya, betul. UAS memaparkan keduanya sebagai pilihan yang sama-sama punya dasar argumen dari ulama. Jadi ini nunjukin kalau fikih itu bisa adaptif sama perkembangan zaman. Menarik. Nah, selain soal fikih ibadah murni kayak zakat tadi, UAS juga nyinggung isu sosial kan? Iya, ada. Misalnya soal integritas. Beliau ingetin agar kita nggak gampang ketipu sama tampilan luar. Contohnya, mungkin ada tokoh non-muslim tapi pakai atribut muslim, kayak peci atau sorban, buat citra politik aja. Pesannya UAS, kita harus kritis. Lihat tindakannya, rekam jejaknya, perjuangannya buat umat apa gitu. Bukan cuma simbol luarnya. Penting tuh. Jangan terjebak casing ya. Terus ada juga soal pengasuhan anak kan? Iya, ini juga relevan banget sekarang. UAS kayak membandingkan gitu. Zaman sekarang kan orang tua atau guru kadang agak segan ya mau disiplinin anak, takut dibilang melanggar HAM atau gimana. Nah, dia cerita pengalamannya sendiri, dididik keras di pesantren dulu, bahkan ada hukuman fisik. Tapi menurut beliau, justru didikan keras itu yang bikin dia dan teman-temannya jadi orang, jadi pribadi yang tangguh dan berhasil. Jadi, pesannya apa tuh? Balik ke cara lama? Nggak juga. Kayaknya lebih ke arah nyari keseimbangan yang bijak. Jangan terlalu permisif sampai kebablasan, apalagi dengan tantangan zaman sekarang kayak internet, medsos, tapi juga jangan sampai kekerasan yang merusak. Perlu wisdom lah kearifan orang tua. Oke, masuk akal. Kembali sedikit ke fikih praktis, ada juga soal pembagian zakat fitrah. Ini kan sering jadi pertanyaan juga ya, dibagi rata per 8 asnaf atau gimana?
Nah, di sini UAS menekankan pentingnya musyawarah, diskusi mufakat antara tokoh masyarakat setempat. Kenapa? Karena menurut beliau, pembagian kaku, entah per asnaf atau per kepala keluarga, itu belum tentu adil. Kebutuhan real orang kan bisa beda-beda banget, meskipun sama-sama masuk kategori miskin misalnya. Jadi lebih baik lihat kondisi nyata di lapangan ya? Betul, kearifan lokal dan penilaian berdasarkan kebutuhan aktual itu lebih diutamakan. Oh ya, beliau juga nyebut preferensi pribadinya sih, bayar zakat fitrah lebih utama pakai beras, ikut mazhab Syafi'i, meskipun bayar pakai uang juga boleh menurut mazhab Hanafi. Oke, jadi banyak banget ya poin yang bisa kita ambil dari ceramah ini. Mulai dari renungan teologis soal makna di balik peristiwa, terus panduan fikih yang adaptif kayak zakat sawit, pentingnya kritis sama penampilan luar, dilema mendidik anak di era modern, sampai pentingnya musyawarah buat keadilan sosial kayak di zakat fitrah. Cukup padat ya? Iya, padat dan relevan. Kalau ditarik benang merahnya nih, kayaknya pesannya itu soal pentingnya punya tujuan dalam berjuang. Berpikir kritis, nggak gampang percaya tampilan luar. Terus juga, penerapan ajaran agama yang kontekstual lewat ijtihad dan kias, pentingnya dialog komunitas atau musyawarah, dan fokus ke substansi. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran mungkin buat Anda renungkan di rumah. Tadi kan UAS menekankan banget soal prestasi dan kesuksesan di bisnis, ilmu, infrastruktur sebagai bentuk kontribusi nyata bahkan untuk isu sebesar Palestina. Pertanyaannya jadi begini, di luar ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, gimana ya cara kita atau cara Anda melihat kesuksesan pribadi dan profesional itu sebagai sebuah bentuk pengabdian atau kontribusi yang lebih luas, yang punya dampak gitu dalam kerangka pandang seperti yang UAS sampaikan tadi. Menarik untuk direnungkan ya.